Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Sayyidul Bait sekaligus Sayyidul Hajat, yakni RT 4. Iya. Bapak RT 4, yakni Bapak Paiman serta keluarga besarnya, yang mudah-mudahan dalam hajatnya diberikan keselamatan dan keberkahan, ya, terutama dapat mantu, ya. Amin. Kepada Ketua DKM Masjid At-Taqwa, Akhina Billah Al-Ustadz Rahmin serta jajarannya, khususnya kepada para guru-guru kita seperti Akhina Billah Al-Ustadz Haji Iwan Setiawan, Al-Ustadz Haji Imam Basuki, Al-Ustadz Nanang, Al-Ustadz Dalan, Al-Ustadz Nurdin, coba lagi dan yang lainnya, ya. Ada juga Al-Ustadz Haji Bitoyo, alhamdulillah YouTuber. Kita doakan semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umur, dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga bisa istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak RW-nya ada? Di rumah, ya. Terutama para RT nih, pasti ini mah RT adalah mungkin dari RT 1 sampai 9, ya. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Amin ya robbal alamin. Pada para bapak hadirin sekalian, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan pahala yang besar dan keutamaan banyak dunia lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita bisa silaturahmi nih, tumben ini. Biasanya mah ya, mudah-mudahan pokoknya mah kita dimudahkan dan dibanyakkan serta dibarokahkan di kita, ya. Bukti itu surga, ya. Langsung. Dan tadi kita sudah sama-sama membaca maulid. Mudah-mudahan dengan sebab pembacaan maulid itu dalam riwayat ada, ya. Jadi ketika ada pembacaan maulid, Nabi minta izin kepada Allah untuk menghadirinya. Kemudian Nabi diizinkan dan dikawal dengan banyak malaikat, sehingga sangat diharapkan curahan dan tebaran rahmat, sehingga insya Allah apa yang diharapkan dan yang diinginkan serta dicita-citakan oleh kita semua, khususnya Sayyidul Hajat, ya, dikabul dan dijabah serta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk mempelai kita doakan mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Hadirin rahimakumullah, momen apa bahasanya tadi namanya, nyambut. Iya, pokoknya mau pernikahan. Iya. Ngunduh mantu, ya. Iya. Download gitu, ya.
secara spesialis saya akan menyampaikan beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ila ja'akum man tardawna dinahu wa hulukahu fangkihuhu illa tab'alu lakin pakan takun fitnatan fil ardi wa fasadin." Kalau kedatangan kepada kalian, khususnya di para orang tua yang punya anak perawan ataupun janda, sama aja lah ya, seseorang yang kalian ridhoi, yang kalian senangi, khususnya yang menjadi ukuran di sini adalah agama dan akhlak, bukannya harta, bukan jabatan. Paham? Sekali lagi, agama dan akhlak. Maka jangan tolak, terima kikakan. Apa sebabnya? Sebab kalau ditolak, naudzubillah, itu akan terjadi fitnah, nantinya bahkan kerusakan di muka bumi ini. Karena nantinya bisa jadi merajalelanya perzinahan. Naudzubillah min dzalik. Apalagi kalau kayak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar punya anak. Itu pernah ditawarin pertama ke Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, "Kar, kamu mau nggak sama anak saya?" Padahal Sayyidina Abu Bakar udah punya istri. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar ini luar biasa orang baik. Agamanya, akhlaknya, bahkan seandainya seluruh manusia ini imannya dikumpulkan satu iman dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar, masih nggak ada apa-apanya. Makanya tuh Sayyidina Umar berharap ya anaknya ini ditikahi oleh Abu Bakar. Ternyata Sayyidina Abu Bakar nggak mau. Ditawarin kepada Sayyidina Utsman sebelumnya menikah dengan putri Rasulullah. Makanya Sayyidina Umar itu sampai dapat julukan Jurunen, karena pernah menikahi putri Rasulullah dua ya, tapi satu-satu. Ya, iya. Sama Sayyidina Utsman juga nggak nerima, nggak mau. Ternyata gimana? Lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, saya punya anak, ya sudah saya tawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, itu juga nggak nerima. Kepada Sayyidina Utsman juga kagak. Ini bagaimana? Itu kata Rasulullah, anak kamu akan ditinggal dengan orang yang lebih mulia daripada Sayyidina Abu Bakar. Bingung Sayyidina Umar. Nabi lah. Iya, ini syariatnya kalau nggak nawarin belum tentu kan? Nah, ternyata benar kebuktian. Makanya nih kalau punya anak perawan, janda, tuh kalau ada ustadz tawarin. Takbir. Kasihan tuh, apalagi yang duda ya. Emang enak itu. Betah jadi duda. Itu ya, jadi jangan tolak. Kemudian ketika si laki-laki juga nih, ya terus masuk, perempuan juga sama, menilai pasangannya itu juga, walaupun memang boleh dari harta, dari turunan, dari kecantikan, terutama agama, tapi yang diprioritaskan adalah agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tungkahul mar'atu, tungkahu ditikahi al mar'atu seorang perempuan li arba'in, karena 4 hal. Nih kriterianya 4 nih, kalau ada nih boleh saya juga nambah nih ya. Ngomong doang kali. Apa tuh? 5 liha. Pertama karena hartanya kaya, berarti boleh. Ya lumayan kan buat modal ya. Iya. Atau kalau udah ada mah tuh buat
kawin lagi. Jadi Khadijah kaya. Ah, iya tuh. Kemudian yang kedua, wali hasabiha, karena turunannya. Turunan bagus. Ya minimal lah bangsa 3 turunan dari bapaknya, kakeknya sampai buyutnya ya. Itu. Kita tuh. Yang ketiganya, wali jamaliha, karena cantiknya. Nah, ini waktu semua juga pengen ya. Dan yang keempat, yang paling utama adalah lidiniha, karena agamanya. Nah, ini sekali lagi kalau memang ada 4, boleh ya dibilang sama saya. Ya. Nah, bagaimana? Karena sekarang mah katanya perempuan kayak gini susah, diibaratkan dalam kitab Fathul Mu'in seperti burung gagak yang belang, sulit. Makanya di terakhir Rasulullah mewarning fazfar bizatidin, kalau memang sulit semuanya, paling tidak satu, yaitu yang beragama. Taribat jadak, pasti beruntung dunia akhirat. Makanya ini bukan aja bagi laki-laki ke perempuan, sama. Perempuan juga ke laki nilainya jangan karena kayanya doang, karena gantengnya, karena umpamanya turunannya. Ya walaupun itu bagus, tapi yang paling utama adalah karena agamanya. Nah, kalau sudah menikah, ini adalah suatu karunia yang luar biasa. Karena apa? Satu, nikah itu menjadi penarik rizki. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, iltamisur rizqo bin nikah. Carilah, raihlah rizki dengan nikah. Makanya yang raja-raja Gesrot nih ya, udah jangan takut miskin. Bahkan di dalam surat An-Nur ada janji itu ya, bahwa kalau kita ini menikahi seorang perempuan, kalau memang benar-benar karena Allah, pasti dikayai. Ada surat An-Nur itu. Ya. Nah, kemudian yang keduanya, keuntungan nikah sebagaimana Rasul sabdakan, at-tazwizu barakatun. Nikah itu berkah. Berkah itu apa? Jadi tambah kebaikan. Udahnya nikahnya udah bagus, ya sebab mestinya kita keluar uang itu hanya untuk begitu aja, apalagi umpamanya hanya sekedar poya-poya, itu bakal dipertanggungjawabkan. Tapi ketika kita infakkan untuk istri, untuk keluarga, itulah sodako yang paling utama. Makanya kalau kita ini mau sodako, jangan seseorang ya, kalau ke orang lain mah apalagi ke biduan, ke sini lawyer, ke istri memplit jasa, ada di sini kayak begitu ada. Kalau ke biduan ke sini nggak lelat gitu ya, udah asal dipanggil lama juga mulur ya gitu ya. Ke istri itu. Nah, yang selanjutnya, keuntungan nikah adalah sebagaimana Rasulullah sabdakan, ini dalam hal agama ya. Manta jauh wajah, siapa orang sudah menikah pakat mutia, maka ia sungguh sudah diberikan nisfal ibadah, separohnya agama, separohnya ibadah. Jadi ibadah ini banyak, tapi itu sebagian besarnya walaupun nggak fiktif-fiktif gitu ya, itu dari nikah kita udah banyak dapat keuntungan. Apa tadi? Jadi harta kita nggak sia-sia begitu aja. Terutama nih, kita sholatnya 2 rakaat yang punya istri itu lebih baik daripada 70 rakaat yang jomblo. Oh, Mas Arijo. Mas Arijo lagi ya. Jelas. Jadi rakaatani 2 rakaat min muta'ahilin, dari orang yang punya istri itu khairun min satina rakaatan, lebih baik daripada 7 rakaat min ghairi muta'ahilin, daripada orang yang jomblo. Tuh, ini kalau istrinya 1, 2 rakaat lebih baik daripada 70 rakaat. Bagaimana kalau 2? Wih, 140. Bagaimana kalau 3? Apalagi 4 ya? Kabur. Punya istri 4 itu dia beres ya. Habis seorang diusir, di sini diusir. Suwe. Nah, itu ya. Nah, terutama nih,
keuntungan nikah sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ar-Rum ya. Ini populer nih, biasa sering dibaca. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, di mana Allah sudah menciptakan untuk kalian, khususnya laki-laki nih, termasuk perempuan, dari jenis manusia sama manusia. Makanya di sini dari ayat ini nggak boleh manusia kawin sama jin. Walaupun ada sedikit mazhab ulama yang membolehkan, tapi pada dasarnya nggak boleh manusia kawin sama jin. Emang ada. Tapi ada lagi rame dengan hewan. Nah, lebih seru itu Pak ya. Azwajan sebagai pasangan. Apa tujuannya? Keuntungan apa? Satu, litaskunu, ketenangan. Orang kalau nikah insya Allah itu kalau udah tenang, benar-benar tenang. Tapi kalau lagi kacau, benar-benar kacau. Jadi tenangnya beneran, kacau juga beneran gitu ya. Tergantung kita itu Pak. Kemudian Allah jadikan juga mawadah, cinta ya, warohmah dan rohmah. Ini apa bedanya mawadah sama rohmah? Jadi kalau mawadah mah biasanya dari atas, dari bawah ke atas ya. Seperti seorang anak ke orang tua, istri ke suami. Kalau rohmah sebaliknya, dari atas ke bawah, orang tua ke anak, suami ke istri. Itu ada di kitab Tafsir Munir kalau nggak salah ya, keterangan. Jadi semua sebagai tanda-tanda kebesaran Allah kalau memang kita mau memikirkannya. Nah jadi itulah keuntungan nikah. Mudah-mudahan jadi motivasi terutama bagi yang jomblo nih ya. Dan bagi yang sudah menikah, ini juga harus betul-betul menjalankan rumah tangga. Karena ternyata seorang istri, anak, pokoknya keluarga itu adalah sebagai amanah yang harus kita jaga. Nah ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Tahrim ayat 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kamu dan keluargamu, istri maupun anak. Dari apa? Neraka. Jadi nih dari ayat ini nih kita jangan asal punya istri aja, jangan asal punya suami aja, apalagi punya anak ya. Bahkan anaknya banyak, sebab kalau bicara punya anak apalagi banyak mah kita masih kalah sama tikus. Tikus sekali punya anak banyak. Jadi yang penting jaga nih. Dari apa? Dari neraka. Sebab neraka itu naudzubillah waquduhan nasu, nanti bahan bakarnya adalah manusia, wal hijaratu dan batu, alaiha di neraka itu malaikatun, malaikat gilazun yang keras, yang sidadun, yang juga sangat layasuna, yang enggak pernah maksiat, artinya enggak bisa disogok, enggak bisa dikorupsiin. Pokoknya mah malaikat mah kalau kata Allah gini aja, nggak bisa. Kalau bahasa dalakat ya ini mah damai aja, damai nggak bisa. Iya, alhamdulillah ya. Hati-hati jaga. Nah bagaimana nih cara ngejaganya keluarga kita, baik istri maupun anak? Ya di samping nafkahin dari cara yang halal ya. Kita jangan sembarangan asal dapat aja, apalagi banyak, tapi nggak diperhatikan halal haramnya. Sebab kalau kita konsumsikan anak kita, keluarga kita dari barang yang haram, itu naudzubillah sulit untuk menjadi benar tuh anak, istri, keluarga. Karena satu tetes darah yang dihasilkan dari makan yang haram, di samping itu nanti di akhirat bakal jadi sambaran api neraka. Di dunianya ini selama 40 hari 40 malam sholat nggak diterima dan ibadah yang lainnya, bahkan doa walaupun dia nangis air mata darah tetap tidak bakal diterima. Makanya hati-hati, jangan asal ada aja ya. Nah terutama sekali adalah
Perintahkan sholat. Gimana bisa meraih keriduan Allah kalau memang nggak sholat? Justru jangan karena gara-gara dia usaha, kerja, dagang sampai melalaikan kewajiban terutama sholat. Bahkan nggak memperhatikan istrinya, anaknya mau bagaimana gitu ya. Ini disinggung di dalam surat Al-Isra kalau nggak salah ya. Nah, di mana wa'mur ahlaka bisolah itu ya. Jadi perintahkanlah keluarga kalian sholat sebab kami yang memberikan rizki. Jadi ini walaupun kita nyari syariatnya, yang dagang, yang kerja, yang apalah gitu ya, tapi itu hakikatnya Allah. Jadi jangan karena mati-matian kita usaha, dagang, kerja, kita melalaikan kewajiban. Ini sangat sulit untuk mendapatkan keberkahan. Nah, itu ya. Jadi pesan saya untuk kedua mempelai, nih kita sekarang udah dapat amanat seorang istri. Jadi baik urusan dunianya terutama agamanya itu harus diperhatikan, sebab seorang suami mah bakal bertanggung jawab terhadap istrinya dan anak-anaknya nanti ya. Ketika istrinya itu enggak ibadah, itu bakal dipertanggungjawabkan oleh suami. Kenapa nggak ibadah? Nggak disuruh sama suami. Atau ibadah tapi nggak sah karena nggak dipelajari ilmunya oleh suami. Itu bakal tanggung jawab. Makanya ya seorang suami ini harus betul-betul perhatikan tentang pendidikan agamanya gitu ya. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu untuk bahasan tentang pernikahan gitu ya. Nah, selanjutnya karena momen beberapa hari lagi kita menghadapi akhir dan awal tahun ya. Nah, jadi di sini sedikit saya bacakan sebuah keterangan dari kitab Ad-Darobi tentang apa aja nih amalannya. Namun sebelumnya perlu diketahui apa itu sih tahun Hijriyah, dari mana pengambilan namanya. Jadi Hijriyah itu ngambil dari bahasa hijrahnya, momennya Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya disebut tahun Hijriyah. Nah, mulai adanya tahun Hijriyah ini di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yakni khalifah yang kedua. 17 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi di masa Rasulullah, bahkan di masa Sayyidina Abu Bakar belum ada hitungan tahun Hijriyah, walaupun nama bulan udah ada. Apakah itu seperti umpamanya Muharram, Syawal dan seterusnya. Tapi untuk bicara tahun Hijriahnya keberapa? Belum ada, karena pada saat itu belum ada tahun Hijriah. Terus hitungnya gimana? Biasanya dari keramaian. Makanya ada yang disebut tahun gajah. Apa sebabnya? Karena pada saat itu ramainya tentara gajah nyerang Ka'bah. Ada yang namanya juga tahun Hazn, tahun kesedihan. Apa sebabnya? Karena pada saat itu Rasulullah ditinggalkan oleh dua sayap yang luar biasa, yakni istri tercinta Khadijatul Kubro dan paman pembela, yakni Abu Thalib gitu ya. Nah itu dulu. Nah setelah di masa Sayyidina Umar atas usulan beberapa sahabat, ini baru musyawarah untuk menetapkan ataupun ngadain yang namanya tahun Hijriyah. Pertama usulannya ada yang momennya bagaimana kalau dari mulai lahirnya Rasulullah SAW. Wah, kalau mulai lahir Rasulullah dikhawatirkan takut nanti Nabi dikultuskan sebagai Tuhan sebagaimana tahun Masehi. Makanya nggak diterima. Ya kan seperti Nabi Isa kan tahun Masehi ditetapkan. Akhirnya dikultuskan Tuhan. Kemudian yang kedua ada opsi juga bagaimana kalau dirumuskannya dari tahun wafatnya. Nah apalagi ini masa tahun baru mesti berbuka gitu ya. Dan makanya juga di Nabi mah nggak ada yang namanya haul, betul nggak? Maulidnya ada, haulnya nggak ada. Walaupun sebenarnya sama. Nabi itu haul sama maulid sama, harinya sama, tanggalnya sama, cuma tahunnya beda. Gitu ya. Tapi jelas nggak ada nabi mana juga nggak ada istilah haula, nggak ada. Kalau para wali ada, apa sebabnya?
Kalau Nabi mah nggak ada haulnya, ada juga maulid. Sedangkan para wali mah nggak ada maulidnya, tapi ada haulnya. Sebab kalau Nabi begitu lahir, mulailah terbit terpancar yang namanya sinar kenabian, syariat Islam, ya, hukum-hukum Allah mensiarkan. Sedangkan wafatnya sudah tutup. Sedangkan para wali mah justru mulai timbul ya karomah itu ketika sudah wafat. Makanya kalau Nabi mah nggak ada haulnya, cuma ada maulidnya. Kalau para wali mah nggak ada maulidnya, ada haulnya, gitu ya. Jadi lanjut nih. Akhirnya usulan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali yang diterima. Apa tuh? Itu momen dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Yasrib dulu, itu yang sekarang disebut kota Madinah. Jadi 17 tahun tuh. Ya. Bahkan lebih, sebab itu mulai adanya setelah Rasulullah wafat nih, masa tahun Hijriah itu 17 tahun. Berarti kalau sebelumnya itu berapa tahun gitu ya? Sebab Rasulullah mulai di Madinah kan 11 tahun ya. Berarti kalau ditambah 17 berarti 28 ya. Berarti 28 tahun tuh udah momennya, Mas. Nah, perlu diketahui nih bahwa tahun Masehi dengan tahun Hijriah bedanya adalah kalau tahun Masehi mah ngitungnya dengan rotasi matahari, makanya mulainya pukul 00.00. Kalau Hijriah mah makanya disebut tahun Syamsiah. Kalau tahun Hijriah mah pakai rotasi bulan. Makanya mulai terbenamnya matahari, matahari benar ya, terbenamnya matahari ya. Di situ terbitnya bulan. Dan ini ukurannya bukan secara global, tapi daerah setempat. Makanya seperti kemarin, itu jangan jadi ukuran mentang-mentang di Mekah itu udah katanya wukuf, ini nggak bisa disamakan dengan Indonesia karena beda matlahnya. Kayak kemarin tuh ya. Nah makanya ini kalau bulan tahun Hijriah mah itu disebutnya tahun Komariah, dan masanya juga beda. Kalau tahun Masehi mah itu umumnya 365 hari, kalau tahun Hijriah mah itu biasanya 355 hari. Jadi dalam setahun kurang lebih 11 hari. Gitu. Makanya nanti ketika kita nyirin anak baliknya, sebab di antara ciri balik yang mana nanti udah kewajiban sholat segala apa, itu oke lah untuk catatan sipilnya mah formal yang ikutin di akte, tapi di rumah kudu punya catatan pribadi. Anak itu lahir bulan apa, tahun berapa, gitu ya. Nah itulah tentang sebab-sebabnya tahun Hijriah. Kemudian apa nih amalannya nih? Yang pertama adalah kita membaca doa akhir tahun. Nah kapan nih membaca doa akhir tahun? Ya pastinya maghrib. Nah cuma kapan nih masalahnya? Apa tahun barunya kapan nih ya? Nunggu hisab. Berarti nunggu hisab nanti ya. Betul. Ada, ya benar nunggu hisab benar. Nunggu hisab, bukan nunggu ruyat ya. Iya, nunggu ruyat ya. Nah itu ya, walaupun mungkin di sini ada yang katanya kayak hari Rabu, ada yang Kamis ya. Tanggalnya, tapi biasanya seramanya kayaknya Rabu nih. Berarti kalau Rabu itu akhir tahunnya adalah hari Selasa. Nah ini dianjurkan untuk membaca doa akhir tahun. Nah di dalam kitab Ad-Darawi di sini katakan nih, siapa orang yang membaca doa akhir tahun, maka itu ya setan merasa berkata nih, kalau katakan bagaimana kata setan, istamana ala nafs, istamin ya, jadi kamu sudah minta keamanan atas diri. Jadi seorang itu sudah minta keamanan, istamana, orang itu sudah minta keamanan ala nafsi atas dirinya, pima bagia, pada waktu-waktu yang akan datang, min umuri, selama umur hidupnya, khususnya setahun itu. Jadi dengan sebab kita baca doa akhir tahun dan awal tahun. Oh ayah itu mah awal tahun ya. Jadi akhir tahun begini nih, kalau akhir tahun ini setan berkata, ya kata setan, celaka, kamu sudah mencelakakan saya karena upaya saya selama 1 tahun itu hapus gara-gara kamu baca doa itu. Makanya itu jangan lewatkan. Jadi upaya setan yang sudah menggoda kita, sudah menjerumuskan kita,
sudah menyesatkan kita, itu kalau kita baca doa akhir tahun, insya Allah itu semuanya hapus ya. Nah untuk awal tahunnya tadi, dan yang gak kalah pentingnya nih, ini kita baca surat dan ayat kursi. Ayat kursi ini sebanyak 360 kali. Mungkin kalau sendiri enggak. Tapi kalau di kolektif jangankan banyak, ada 36 orang aja. Paling berapa tuh? 10 ya? 10 kali. Ya. Nah cuma setiap baca sekali itu dengan bismillahnya. Dan setelah baca sebanyak 360 kali, baik itu secara kolektif pun sendiri-sendiri, itu baca doanya di sini, nanti ada lembarannya, saya share di grup ya. Baca. Ya, cuma nanti kalau untuk diperjamakan ada domir-domir yang perlu dirubah. Gitu ya. Nah, insya Allah nih di sini kalau orang itu baca doa, baca ayat kursi 360 kali beserta bismillah juga doanya di awal tahun tuh. Di awal tahun, makanya baiknya sebelum baca doa ayat awal tahun itu baca ayat kursi dulu. Ya. Nah, bagaimana nih? Fa innahu yakunu, maka orang itu sungguh mahfujud, akan selalu dijaga makmunan, dan dia akan selalu aman, selamat. Bahkan wayupia, dia itu bakal dihindarkan, dicukupkan mayakofu, dari apa yang ia khawatirkan, wayakrahu, dan ia benci. Bahkan insya Allah selamat setahun ke depan, dia akan selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Makanya lewatkan ya momen ini, walaupun kita rada serakah setahun sekali, tapi masih lebih baik daripada nanti kalau sudah kena penyakit kan kita repot ya selalu ya. Nah mungkin cukup ya untuk kajian saat ini, kita nggak baca kitab ini mas, secara itu aja ya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian untuk doa penutup bagi dan doa kepada mempelai laki-laki.